Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel ini ya, Gitar 57 ya. Kali ini saya ada gitar ya. Sebenarnya gitar ini masih baru ya teman-teman ya. Ini tahun 2020, cuman gitar ini mengalami masalah di necknya teman-teman. Jadi necknya ini bengkok. Bengkoknya seperti apa? Nanti saya kasih tahu ya teman-teman. Dan sebenarnya video ini juga secara spontanitas aja ya. Kebetulan aku juga belum pernah bikin video mengenai bagaimana solusi jika neck itu bengkok. Cuman sebelum kita lebih lanjut, kita harus tahu dulu kira-kira kenapa toh penyebab kok neck itu bisa bengkok. Yang pertama adalah memang dari sisi kualitas kayu di neck ya teman-teman ya. Cuman rata-rata kalau misalkan materialnya bagus, gitar-gitar ori itu juga harusnya tidak sesering gitar-gitar fake ya, atau gitar-gitar palsu ya kasusnya ya. Cuman kalau misalkan necknya sudah bagus, kok masih bisa terjadi necknya itu bengkok, berarti adalah cara perawatan. Dan kalau misalkan ada dua material kayu neck, ada yang kayu biasa seperti ini, di depan saya ini adalah RG 350, ini original teman-teman. Dan ini necknya masih biasa ya, berbeda dengan gitar-gitar yang sekarang model-model kayak Solo King, Shu, dan Aguda, gitar-gitar Cina itu. Kenapa kok sekarang gitar-gitar itu sudah ada roasted ya, atau roasted maple neck? Itu adalah fungsinya adalah mengurangi kadar air sedemikian rupa sehingga meminimalisir neck itu terjadi bengkok teman-teman. Dan apabila neck sudah di roasted, maka kecenderungan untuk bengkoknya tidak sesering neck-neck yang masih belum di roasted seperti Ibanez ini teman-teman. Dan faktor yang kedua adalah cara penyimpanannya. Mungkin suhu di kamar terlalu lembab dan juga terlalu lama di tas teman-teman. Jadi misalkan di tas lama banget nggak dipakai itu juga lembab, itu juga beresiko. Yang kedua adalah mengenai size senar, itu memang juga menjadi pengaruh juga. Misalkan size senar kita terlalu besar dan tidak sebanding dengan kekuatan neck, itu bisa menyebabkan juga necknya bisa bengkok. Yang kedua, terlalu lama gitar itu disandarkan di dinding atau disandarkan di tembok dengan alasnya memakai bodi, kemudian kepalanya atau headstock dari gitar disandarkan ke tembok. Itu makin lama juga bisa mempengaruhi kelengkungan neck teman-teman. Dan ini adalah contoh bahwa neck ini mengalami masalah, yaitu necknya cekung teman-teman. Jadi masalah neck itu ada dua, yaitu cembung dan cekung ya. Kalau ini bisa dilihat, necknya ini posisinya adalah cekung. Cekung itu seperti ini ya, seperti huruf U, dan cembung seperti huruf D. Sebelum kita melakukan adjust setting, yang penting teman-teman gak usah panik ya. Peristiwa seperti ini tuh wajar, yang penting adalah keberanian dan juga ketelitian. Hal yang pertama adalah kita harus melakukan tuning standar dulu, standar E ya. Kemudian kita bisa menggunakan kertas. Sebenarnya jauh lebih efektif atau akurat menggunakan khusus untuk mengatur ketinggian ya, ada penggaris itu ya. Cuman dengan menggunakan kertas ini, sebagian besar orang juga berpendapat bahwa kertas ini cukup efektif ya, karena ketebalan kertas itu ya sekitar 0,3 hingga 0,5 mm, dan itu bisa menjadi parameter atau patokan untuk kita melakukan setting ini ya. Karena ketinggian normal dari senar hingga ujung dari fret ini adalah sesuai yang pernah saya baca, yaitu 0,3 hingga 0,5 teman-teman. Jika melebihi dari 0, atau di bawah 0,3 terlalu seperti ini, berarti posisi necknya adalah cembung. Cuman kalau misalkan melebihi dari 0,5 mm, berarti neck itu cekung. Caranya melihat cukup gampang sekali. Kita tinggal menekan fret nomor 1 seperti ini. Kemudian kita juga tekan fret nomor 17. Setiap gitar beda-beda ya. Kalau misalkan ini kan 24, berarti kan ujung sambungannya ada di sini, berarti 17. Kalau gitar tabung itu bisa di set di fret nomor 1 dan fret nomor 14. Kalau ini kan 24 fret, jadi di fret nomor 17 gini ya. Gini. Jadi ujung sana ditekan, kemudian ujung sini juga ditekan gini. Nanti kita lihat bagaimana di fret nomor 8 apakah terjadi
terlalu tinggi, karena ini saya nggak bisa megang karena satunya megang kamera. Ini tadi udah tak lihat bahwa posisinya seperti ini teman-teman, dimana di flight nomor 8 ini terjadi sebuah kenaikan senar yang cukup luar biasa, dan ini langsung saja kita eksekusi teman-teman. Oke, ini kita langsung buka saja di sini ya, tempat untuk melakukan adjust di Ibanez. Kalau solo king ada di paling ujung di sini biasanya solo king ya teman-teman. Gitar tabung juga di sini. Karena ini sampelnya adalah Ibanez, maka kita coba dari sini. Kalau neck itu posisinya bengkok itu nggak enak banget teman-teman. Jadi buat bermain ya nggak enak, buat bending-bending ya nggak enak, banyak yang miss. Kemudian terutama ini untuk gitar ini kan kelebihannya di tremolonya. Ketika kita up gitu, kita up, padahal kita itu main di fret nomor 5, nanti baru kita up gini, menaikkan setengah nada, nanti nadanya beda. Karena apa? Dia terkena fret di sebelumnya. Jadi misalkan kita mainnya harmonik di fret nomor 5, nanti ketika kita naikkan handle-nya, naikkan nada, harusnya dia nggak mati, tapi karena ada masalah dengan neck, maka senarnya akan tersentuh secara otomatis di fret atasnya, sangat mengganggu. Oke, langsung saja kita eksekusi teman-teman. Oke ya, setelah kita buka dengan menggunakan dengan menggunakan kunci plus, kemudian udah kelihatan rongganya seperti ini. Yang pertama teman-teman harus menyiapkan kuncinya dulu. Kuncinya jangan pakai kunci yang jelek ya teman-teman. Kalau bisa pakai Wipro atau pakai Tekiro, itu udah terbukti ya teman-teman. Jadi langsung nanti dimasukkan di sini, karena kasus neck ini adalah bengkoknya adalah cekung atau ke bawah, jadi nanti akan diputar searah dengan jarum jam teman-teman. Pelan-pelan aja, nanti dari kita lihat apabila neck teman-teman ada masalahnya adalah cembung, maka kita kebalikannya, kita putarnya berlawanan dengan arah jarum jam teman-teman, atau ke kiri kalau searah kan ke kanan. Oke, langsung saja kita langsung putar saja, dan ini ternyata tidak terlalu berat ya. Ini kita masukkan karena agak dalam ya, udah nggak apa-apa gini aja. Lalu kita putar pelan-pelan, pakai tangan satu pun nggak apa-apa, ini kuat teman-teman. Oke teman-teman, jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi jangan kebalik, jika necknya itu cekung, maka teman-teman harus mengencangkannya searah jarum jam ya. Kalau misalkan cembung, maka teman-teman harus mengurangi thrust rate-nya atau memutarnya ke sebelah kiri atau ke berseberangan dengan arah jarum jam. Dan cukup gampang teman-teman, dan ini sudah selesai, dan neck sudah kembali lurus. Dan yang tadinya karena necknya tidak rata, terus kemudian ada masalah bengkok, sekarang udah aman sekali. Tadi diginikan, bila pakai senar loss gini akan suaranya noise dan terganggu dengan fret-fret yang ada di sini, yang seperti saya katakan tadi. Dan sekarang sudah normal, dan alhamdulillah, dan semoga video ini bermanfaat. Dan jangan lupa ya teman-teman ya, pokoknya selalu menggunakan kunci yang bagus ya. Pakai kunci bawaannya juga nggak apa-apa. Kalau nggak ada, jangan pakai kunci asal, tapi pakai merek Tekiro atau Wipro, itu yang biasa dipakai di dunia otomotif, dan itu sudah terbukti. Nanti kalau misalkan sampai dol, teman-teman akan malah biayanya lebih mahal ya. Jadi cukup sekian, semoga informasi ini bermanfaat. Yang penting teman-teman jangan panik, dan seperti itu hal yang sifatnya wajar. Fungsi thrust rate yang ada di dalam neck ini yang tadi kita adjust adalah fungsinya adalah ya untuk menyeting apabila terjadi masalah seperti ini. Jadi peristiwa seperti ini itu wajar, nggak usah panik, dan semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum.